Selamat malam. Selamat Natal. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita bersama-sama memakai gedung yang indah ini untuk merayakan Natal Yesus Kristus Tuhan kita tahun 2022. Saya tak pernah masuk gedung ini, tapi begitu masuk saya rasa akustik sangat bagus dan gedungnya, rancangannya juga cukup baik. Kita bersyukur kepada Tuhan. Harap hari ini setiap orang bisa mendengar dengan sangat jelas. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena kedatangan Engkau di dalam dunia ini. Engkau dari surga rela turun ke dunia. Engkau sebagai Allah rela menjadi manusia. Inilah rahasia ibadah yang paling besar. Inilah rahasia ibadah yang membuat kami kagum dan kami berbakti. Kami bersujud kepada Engkau. Sebagaimana orang-orang Majus datang dari jauh, datang mendekati Tuhan, memberikan persembahan emas dan juga kemenyan dan mur untuk merayakan dan mengakui Engkau sebagai Raja, sebagai Nabi dan sebagai Imam yang paling besar. Hari ini kami menundukkan diri di bawah Engkau dan kami berdoa kiranya Roh-Mu yang kudus memimpin kami masuk ke dalam pengertian, masuk ke dalam rahasia ibadah kepada Kristus Sang Penebus dunia. Pakailah hamba-Mu yang hina ini, berkati setiap orang yang hadir di sini. Berkatilah kota Samarinda, berkatilah anak-anak Tuhan yang Kau pilih di dalam kota ini. Berkatilah pertemuan kami dengan Tuhan dan pengertian kami tentang firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa bersama-sama. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita menyanyi nomor 3. Mari kita berhimpun dan sembah sujud puji Dia yang adalah juru selamat Tuhan kita. Mari kita menyanyi nomor 3. Dengan suara yang keras, semua menyanyi. Hãy
sampai sekarang menjadi kelahiran yang dirayakan orang paling banyak di seluruh dunia. Tetapi apa yang menjadi ramai, apa yang menjadi begitu banyak orang bersuka cita merayakan kelahirannya, tidak sesungguhnya terjadi pada hari pertama. Hari pertama Yesus lahir, tidak ada orang mengetahui. Di seluruh Bethlehem tidak ada satu anggota atau satu penduduk yang mengetahui. Sehingga juga tidak ada satu orang yang menyambut dia atau yang merayakan hari kelahirannya. Mengapa begitu? Mengapa tak ada orang mengetahui? Karena mereka tidak menyelidiki, mereka tidak membaca kitab suci, mereka tidak sadar, tidak insyaf. Hari ini ada sesuatu yang dilahirkan menjadi juru selamat teman umat manusia. Tidak, karena Tuhan tidak memberitahu mereka. Kedatangan Yesus yang begitu penting, kedatangan Yesus yang begitu mulia, tetapi kenapa Tuhan tidak memberitahu kepada orang di Bethlehem? Di dalam kota Bethlehem tak ada satu orang mengetahui Yesus lahir. Coba bayangkan berapa sepi adanya, berapa kurang kemuliaan adanya. Tetapi memang Tuhan mempunyai niat dan mempunyai rencana seperti ini. Tetapi Tuhan memberitahu kepada dua macam orang. Hanya dua macam orang yang mengetahui Yesus lahir pada waktu inkarnasi terjadi. Kedua macam orang ini bukan orang di kota Bethlehem, bukan penduduk orang Yahudi, bukan anak-anak Israel yang dari sejak Abraham sudah dipilih, sejak Musa sudah diberikan doktrin dan diberikan akan hukum-hukum Taurat. Mengapa anak-anak Tuhan tidak tahu? Mengapa orang-orang Israel tidak beritahu? Kenapa seluruh Yerusalem, seluruh Bethlehem tak ada satu orang tahu? Saya kira ini harus berangsang kita memikirkan rencana Tuhan dan yang disebut anak-anak Tuhan tidak sama-sama. Jangan kira engkau anak-anak Tuhan, engkau bisa mengerti segala rencana yang Tuhan tetapkan. Jangan kira engkau anak-anak Tuhan, engkau berhak mempunyai pengertian, mempunyai hak mengetahui segala sesuatu yang direncanakan oleh Tuhan. Orang-orang di Yerusalem ada imam, ada guru, ada rabi, ada yang mengatur seluruh bait Allah. Mereka adalah orang-orang yang dipakai untuk mengatur, untuk memimpin, untuk menjadi pemimpin orang Israel di seluruh tanah air yang disebut negara Israel. Tapi mereka tidak dikasih apa sih? Mereka tidak berhak mengetahui rencana Tuhan, kecuali Tuhan memberikan wahyu kepada siapa yang dia pilih, kecuali Tuhan rela menyatakan diri kepada mereka yang Tuhan ingin kasih tahu. Tak ada orang berhak mengetahui Yesus lahir. Sayang sekali bukan, heran sekali bukan, sama sekali berbeda dengan pikiran kita anak-anak Tuhan, anak-anak pilihan Tuhan, orang Israel yang disebut kaum pilihan. Tapi mereka tidak diberitahu, mereka tidak berhak mengetahui, mereka tidak mengetahui hari itu terjadi sesudah kelahiran Raja dan Juru Selamat dunia. Kalau saya tanya lagi, ini lebih menjadi menunjukkan kenapa Tuhan tidak menginginkan mereka tahu. Buat apa mereka dipilih menjadi anak-anak Tuhan, dipilih menjadi murid-murid, dipilih menjadi umat Israel yang disebut kaum pilihan Tuhan Allah, tapi mereka tidak diberitahu. Selain mereka tidak diberitahu, kita mau tanya pertanyaan lagi. Hari Yesus lahir, siapa yang tahu?
Siapa yang tahu Yesus lahir? Yang tahu kenapa bisa tahu? Karena diberitahu. Dan saya tanya lagi, siapakah orang yang diberitahu? Sebenarnya cuma dua macam orang. Satu macam orang di tempat yang beribu-ribu kilometer jauhnya di negara yang timur, melewati gunung, gurun, sungai, padang. Mereka melewati banyak tempat yang mereka asing dan mereka tidak tahu bagaimana bisa menemukan anak yang dilahiri ini. Orang-orang itu adalah orang yang selalu melihat bintang. Mereka melihat rahasia alam semesta. Ini orang Majus yang tinggal di tempat yang jauh sekali, beribu-ribu kilometer di luar Israel. Anak ini jangan berdiri, duduk. Kasih tahu sama dia. Lihat sini. Ini kebaktian, tidak boleh engkau jalan lagi. Duduk baik-baik. Ini bukan rumahmu. Mari kita semua menghargai kebaktian, di mana kita bersujud dan dengar firman Tuhan dengan baik. Saudara-saudara, mereka diberitahu oleh Tuhan karena mereka khusus dipilih. Tuhan tidak melihat engkau raja. Tuhan tidak melihat engkau adalah imam. Tuhan tidak melihat engkau adalah nabi atau orang pembesar atau guru-guru Israel yang tersohor. Tuhan tidak peduli. Tapi Tuhan mempunyai rencana beritahu kepada orang-orang Majus yang menyelidiki rencana Tuhan, yang mau tahu seumur hidup apa yang mau Tuhan kerjakan di zaman ini. Orang semacam inilah orang yang Tuhan memberikan rahasia, menyatakan wahyu kepada mereka yang mencari Tuhan. Di dalam gereja sekarang sama-sama banyak orang menjadi majelis, menjadi pendeta, menjadi tua-tua, menjadi orang-orang pengurus yang penting di gereja. Tapi Tuhan tidak lihat. Tuhan tidak rasa dia penting. Tuhan tidak mau menyatakan isi hatinya kepada mereka. Sedangkan ada orang biasa yang miskin, orang yang tidak mempunyai kedudukan apa-apapun, tapi dari dulu seumur hidup mereka mencari kehendak Tuhan. Mereka ingin mengerti rahasia, ingin mengetahui rencana Tuhan. Orang semacam itulah yang akan diberitahu oleh Tuhan. Rahasia-rahasia yang melampaui pengertian teologi, pengertian kitab suci, atau pengertian ajaran agama di dalam gereja. Saudara-saudara, bukankah gereja Sabat Minggu ada yang berkhotbah? Bukankah di dalam kitab suci banyak yang sudah dicatat? Tetapi mengapa orang-orang yang baca kitab suci Sabat hari, orang yang dengarkan firman setiap minggu, orang yang mengetahui dari kecil tentang Taurat, mereka sama sekali menjadi buta, sama sekali menjadi tidak mengerti kehendak Tuhan? Karena Tuhan mau menyatakan rencana kehendak rahasianya hanya kepada mereka yang mencari dan mereka yang sungguh-sungguh menanti kehendak Tuhan. Orang Majus setelah melihat bintang yang berjalan melintasi langit di dalam alam semesta, mereka melihat ini bintang yang bergerak, ada pimpinan Tuhan mau membawa mereka pergi ke satu tempat, dan di tempat itu ada peristiwa yang besar akan terjadi. Maka mereka mempersiapkan 3 hal. Pertama, emas. Kedua, mur. Ketiga, kemenyan. Emas, mur, dan kemenyan berarti ini adalah yang paling berhormat, bergengsi, paling mempunyai nilai tinggi, raja. Ini adalah orang yang menjadi imam, yang berdiri di tengah Allah yang hidup dan manusia yang berdosa. Dia menjadi pengantara, mengimbangi dan membawa manusia dan doa mereka kepada Tuhan, membawa anugerah Tuhan kepada manusia. Ini adalah imam, dan ini adalah orang yang
menyatakan kebenaran Tuhan, supaya manusia mengetahui firman-Nya, mengetahui kehendaknya. Ini berarti imam, raja, dan juga antara nabi. Imam, raja, dan nabi. Ini 3 jabatan. Di dalam Alkitab berkata yang menjadi imam tidak boleh menjadi nabi. Yang menjadi nabi tidak tentu menjadi imam. Yang menjadi imam tidak tentu menjadi raja. Di dalam kitab suci tidak pernah ada 3 jabatan berada pada satu orang. Di dalam Alkitab hanya pernah ada seorang yang adalah imam sekaligus dia adalah raja. Orang yang mempunyai 2 jabatan sering tidak pernah muncul. Hanya 1 kali muncul di dalam Perjanjian Lama, yaitu namanya adalah seorang di dalam zaman Abraham. Orang yang sekaligus raja, orang yang sekaligus imam, orang itu Raja Salem. Orang itu imam dari Allah di tempat yang maha tinggi. Orang itu menyatakan diri dari zaman Abraham masih hidup di dunia. Namanya adalah Melkisedek. Melkisedek menjadi raja dan Melkisedek menjadi imam. Sekaligus raja, sekaligus imam, tetapi Melkisedek tidak pernah menjadi nabi. Sehingga di dalam Alkitab imam dan raja dan nabi tidak berjabatan di dalam 1 orang. Biasanya 3 orang, tetapi Melkisedek menjadi 1. Terkecuali dia 1 orang merangkap 2 jabatan. Dia raja dan dia adalah imam. Dia raja di tempat Salem dan dia imam di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Salem berarti shalom. Salem berarti sejahtera. Raja damai. Ini namanya Melkisedek. Dia imam dari Allah tertinggi. Ini namanya Melkisedek. Zaman di Abraham masih hidup di dunia, dia pernah mengalahkan beberapa raja. Di dalam peperangan dia membawa anak kepanaannya namanya Lot kembali daripada sebuah tawanan oleh musuh dan bawa pulang. Waktu tengah-tengah dia jalan membawa Lot pulang ke tempat asal dia, di tengah-tengah jalan Melkisedek muncul menerima dia dan menyambut dia. Abraham ketakutan melihat Melkisedek, imam dari Allah tertinggi dan Raja Salem yang sekarang muncul di depannya. Langsung dia berlutut di hadapan kaki Melkisedek dan dia mengeluarkan barang tawanan yang terbaik, perpuluhan disembahkan kepada Melkisedek. Saudara-saudara, perpuluhan pertama kali muncul di Alkitab adalah perpuluhannya Abraham yang diberikan persembahan kepada Melkisedek. Sekarang orang Kristen mengetahui kita harus memberikan perpuluhan untuk Tuhan daripada honor yang kita tahu, daripada harta yang kita miliki. Perpuluhan itu milik Tuhan. Mulai kapan? Mulai buku Kejadian. Mulai kapan? Mulai kasus dari Abraham. Mulai kapan? Mulai waktu Abraham bertemu dengan Melkisedek. Saudara-saudara, sudah beribu-ribu tahun orang Kristen sekarang semua mengetahui perpuluhan yang kita miliki harus kita persembahkan kepada Tuhan. Justru mulai itu. Dan dalam kitab suci semenjak Abraham terus sampai Yesus, semenjak Yesus sampai Paulus, semenjak Paulus sampai buku terakhir kitab Wahyu, tidak pernah ada lagi yang orangnya mempunyai 3 jabatan. Jabatan sebagai raja, jabatan sebagai imam, jabatan sebagai nabi. 3 jabatan berada di diri satu orang. Tidak pernah ada kecuali Melkisedek mempunyai 2 jabatan. Dan di dalam
kunci. Nabi Zakaria dikatakan Tuhan sendiri akan berjabatan sebagai raja dan juga dia menjabat sebagai imam. Saudara-saudara, dan akhirnya kita melihat di dalam kitab suci hanya satu orang di dalam seluruh sepanjang sejarah, hanya satu orang dia menjadi raja, dia menjadi nabi, dan dia menjadi imam. Orang yang satu-satunya ini, orang yang tidak pernah terulang di dalam sejarah. Siapa namanya? Namanya Yesus Kristus. Yesus adalah raja di atas semua nabi. Yesus adalah nabi di atas semua nabi. Yesus adalah imam di atas segala imam. Sehingga dia adalah orang berjabatan paling banyak, paling tinggi, dan paling tersendiri. Yesus menjadi raja, dan akhirnya di Wahyu mencatat nama dia di atas pahanya. Raja di atas raja, Tuhan di atas segala yang diperkuat. The King of Kings and also is the Lord of Lords. Puji Tuhan, Yesuslah yang adalah Tuhan tertinggi, yang adalah Raja terbesar. Ini jabatan pertama. Kedua, Yesus adalah Nabi di atas segala Nabi. Semua Nabi bernubuat tentang dia. Dialah inti dan dialah semua bahan yang paling penting yang dinubuat oleh semua Nabi yang pernah catat dalam kitab suci. Baik dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, semua Nabi bernubuat tentang Yesus Kristus. Yesus adalah raja di atas raja. Yesus adalah nabi di atas segala nabi. Selain demikian dia adalah imam di atas segala imam. Karena dia akan membersihkan dosa manusia. Dia akan menebus semua kejahatan dan dosa yang telah dibuat oleh seluruh umat manusia. Dan dia adalah yang mendoakan syafaat bagi kita masing-masing. Imam di atas imam, nabi di atas nabi, raja di atas segala raja. Ketiga jabatan ini hanya pernah muncul pada satu orang, yaitu Yesus Kristus. Itu sebab pada waktu Yesus lahir, Tuhan tidak kasih tahu sama orang di Yerusalem. Tuhan tidak beritahu kepada orang yang berada di Kapernaum atau ada di Dekapolis atau ada di Yeriko atau di kota mana-mana. Tidak beritahu kepada orang di Yudea, tidak beritahu kepada orang di Samaria, tidak berkata tahu kepada orang yang di Galilea, tetapi Tuhan mengatakan kepada orang Majus. Orang Majus bukan orang Israel, orang Majus bukan orang Yudaisme. Orang Majus adalah orang kafir di tempat yang timur yang jauh sekali, tetapi mereka mendapat inspirasi. Mereka mendapat penguasaan dari Tuhan, dan mereka mulai berjati meninggalkan kota-kota mereka, meninggalkan istri mereka, meninggalkan akan kebudayaan mereka, berjalan melintasi gunung, pasir, padang belantara, rimba, sungai, mencari Yesus yang lain. Dan mereka akhirnya menemukan Yesus yang lahir di Bethlehem. Saudara-saudara, ini hari Natal, mari kita memikirkan yang mendalam, bukan seperti Natal biasa dengan cerita-cerita di dalam Alkitab. Kalau kita sudah mengenal Yesus, karena kita tidak mengetahui banyak hal yang begitu ajaib yang diberitakan oleh Tuhan. Semua yang lambat cepat duduk, jangan jalan terus. Ada kursi duduk, duduk, jangan jalan. Ada kursi duduk. Saudara sudah lambat 1 jam. Silakan duduk, jangan jalan lagi. Jangan jalan lagi. Telinganya tidak mendengar, mau dengar khotbah apa? Saudara kalau naik kapal terlambat, berani lambat. Kalau kebaktian lambat 1 jam pun tidak sabar. Duduk. Masih jalan lagi. Silakan duduk.
Saudara-saudara, you lepas satu kalimat, you kurang paham, dan you banyak hal yang lolos tidak mengerti. Kalau Stephen Tong sudah datang, mari kita menghargai apa yang dikatakan. Setiap kalimat, setiap bagian, karena ini mendidik kita mengerti firman Tuhan lebih tuntas. Dengan sekali lagi, waktu Yesus lahir, bukan semua orang tahu. Karena bukan haknya setiap orang boleh mengetahui isi hati Tuhan, kecuali Tuhan mau memberitahu. Dan waktu Yesus lahir, orang Majus satu-satunya macam yang mengerti Yesus lahir di mana. Waktu mereka mau mengerti, mereka tetap harus cari, harus tunggu, harus mengikuti bintang yang terus bergerak, memimpin mereka sampai akhirnya bertemu Yesus dilahirkan di kota Bethlehem. Saudara-saudara, apakah mereka mau tahu, boleh tahu? Apakah Tuhan tidak kasih tahu mereka bisa tahu? Apakah mereka mau tahu langsung tahu? Tidak. Mereka tinggalkan rumahnya, tinggalkan istrinya, tinggalkan jabatannya, tinggalkan negaranya, tinggalkan negerinya, dan mereka berbulan-bulan mengikuti bintang yang memimpin sampai di Bethlehem. Saudara-saudara, macam kedua orang yang mengerti Yesus lahir malam itu bukan saja orang Majus yang begitu mulia, begitu tinggi, begitu hebat, tapi adalah orang yang paling miskin, paling dihina. Berarti Tuhan tidak membela hanya orang kaya. Tuhan tidak hanya memberikan hak istimewa kepada orang yang mempunyai kedudukan tinggi. Tuhan juga memelihat, Tuhan juga mengerti, Tuhan juga memberi kasihan kepada orang yang paling miskin. Saudara-saudara, di Indonesia yang paling tinggi Jokowi, yang paling miskin pengemis yang berkeliaran di tengah-tengah jalan. Jikalau engkau mempunyai hati ingin mengetahui kehendak Tuhan, Allah tidak peduli engkau kaya atau miskin. Allah tidak peduli engkau orang mulia atau orang yang sangat dipermalukan. Allah tetap memberikan jatah, memberikan rahasia untuk orang-orang yang dicintai. Kedua macam orang yang mengetahui Yesus lahir siapa? Orang-orang yang menjaga domba tengah-tengah malam di kegelapan, di kedinginan, yang tidak ada uang, miskin, sampai kerja sampai malam suntuk baru dapat makan. Itu orang pasti dihina, itu orang pasti tidak dianggap penting. Tapi itulah orang yang Tuhan beritahu kepada mereka, hei sang gembala, jangan takut, karena hari ini saya datang memberikan kepada engkau kabar yang besar, kabar yang baik, kabar yang sukacita. Karena malam ini dilahirkan bagimu seorang Tuhan, seorang Juru Selamat, yaitu Kristus. Today, Savior is born for you. He is the Lord, and He is Christ. Tuhan, Kristus, Juru Selamat, Dia lahir bagimu. Mereka ketakutan, mereka menolak, mereka menyembunyikan diri. Tapi malaikat berkata, jangan takut. Sekarang saya kasih tahu, engkau kalau ke Bethlehem, engkau menemukan seorang bayi yang tidak ada pakaian. Yesus dilahirkan bukan seorang raja yang kaya. Yesus dilahirkan sebagai seorang bayi yang pakaian itu tidak ada. Hanya dibungkus dengan kain yang putih, lalu berada di dalam palungan. Apakah palungan? Tempat binatang. Apakah tempat binatang? Tempat yang paling kecil, tempat yang paling miskin, tempat yang paling rendah, tempat tidak seperti manusia dilahirkan. Adakah antara kita ada orang yang dilahirkan di kandang binatang? Tidak ada. Kita semua dilahirkan apa di rumah sakit, apa di klinik, apa kita dilahirkan di rumah orang kaya, ada dokter, ada suster datang menjaga, datang menunggu sampai engkau dilahirkan daripada rahim ibu.
Lalu engkau diberi pakaian, diberi tempat tidur, semua sudah disiapkan bagi engkau. Tapi Yesus dilahirkan, kain pun tidak ada, baju tidak ada, tempat tidur tidak ada, dilahirkan di palungan. Saya mau tanya, mengapa Yesus Kristus yang begitu mulia dilahirkan secara demikian miskin dan demikian mempermalukan? Karena inilah kerendahan hati. Dan Tuhan di tempat yang paling tinggi turun mencintai manusia yang paling rendah. Inilah Natal. Natal adalah merendahkan diri. Natal adalah rela menyangkal diri. Natal adalah mempeduli orang miskin, lalu turun dari tempatmu yang mulia, tempatmu yang hormat, lalu engkau menjelma di tengah-tengah orang miskin, menurunkan diri, mencintai orang sesama. Inilah starting dari Yesus Kristus. Inilah permulaan dari kekristenan. Film Jesus yang dibikin oleh LPMI, waktu tayangan itu mulai keluar satu kalimat, Christianity starts from a very humble beginning. Waktu saya pertama kali dengar kalimat itu, langsung saya cucurkan mata. Saya mencucurkan air mata dan saya darah. Saya sadar di dalam hati saya, Yesus turun ke dunia, bukan turun dilahirkan di istana, bukan dilahirkan di dalam tempat gubernur, bukan dilahirkan di tempat wali kota. Yesus dilahirkan bukan di rumah jenderal, dia dilahirkan di tempat sapi, tempat kambing. Waktu kambing sapi mereka kencing, mereka berak, bau luar biasa. Tempat seperti itulah tempat Yesus lahir. Oh Tuhan, kenapa cintamu harus demikian? Oh Tuhan, kenapa engkau lahir harus demikian menderita? Tuhan berkata, karena aku mencintai engkau. Engkau hidup di dalam dosa, engkau hidup di dalam sengsara, engkau hidup di dalam memberontak kepada saya. Dosamu telah menjauhkan diri daripada, dan aku mesti membuang engkau ke dalam neraka. Dan demi mencintai engkau, saya kirim anakku yang bernama Yesus turun ke dunia, lahir di palungan seperti binatang, lahirnya dengan begitu remeh, begitu kecil, yang begitu rendah untuk mencintai kamu. Saudara-saudara, saya mau tanya, dua macam orang ini yang mengerti Yesus lahir. Satu macam orang Majus, satu macam orang-orang gembala daripada kambing domba di luar pintunya Yerusalem, di luar pintu daripada Bethlehem. Dua macam orang ini ketemu di tempat Yesus Kristus. Orang Majus membawa emas, membawa mur, membawa kebenaran. Ketiga hal ini membuktikan mereka mengetahui Yesus dilahir menjadi raja, harus diberikan hadiah paling tinggi, emas. Yesus dilahirkan menjadi seorang imam, harus diberikan akan kemenyan. Yesus dilahirkan menjadi juru selamat mati untuk manusia, harus diberikan mur. Ini semua ada arti tertentu di dalam kitab suci yang memberitahu kepada kita Yesus bukan orang biasa. Dan Yesus ditemukan, Yesus dicari, dan Tuhan memberitahu kepada orang Majus sehingga mereka mengaku Yesus raja di atas raja, Yesus nabi di atas nabi, Yesus imam di atas segala imam, dan Yesus menjabatkan 3 macam diri. Dan orang-orang berdosa, orang-orang rendah, orang-orang hina, orang-orang miskin seperti seorang penggembala yang sampai malam harus kerja, sampai malam tengah-tengah kegelapan, tengah-tengah kedinginan, mereka menjaga domba. Dan Tuhan berkata, meskipun miskin, tapi mereka mencari kehendak. Saya memberitahu pengertian tentang Yesus lahir kapan. Inilah malam pertama, inilah Natal pertama di dalam sejarah. Natal pertama di dalam Santa Claus. Natal pertama di dalam
pohon natal. Natal pertama tidak ada lampu kelilap. Natal pertama tidak ada kado-kado yang indah. Ini semua akan bikin manusia yang bukan dari Alkitab. Hari ini kita merayakan Yesus lahir. Hari ini kita mengingat Yesus Natal turun ke dunia. Kita juga tidak ada Santa Claus. Kita juga tidak ada kado. Kita juga tidak ada pohon Natal. Karena kita mengetahui yang penting arti Natal. Tuhan Allah hidup di tengah-tengah manusia. Tuhan Yesus turun dari surga. Kalau kita tanya Yesus, kenapa engkau datang ke dunia? Kenapa engkau turun menjadi manusia? Kenapa engkau lahir di palungan Yesus? Apa sebab engkau datang ke dunia? Maka Yesus akan menjawab dengan kalimat-kalimat yang khusus, yang unik, yang hanya ada di dalam kitab suci. Aku datang, aku datang, aku datang, aku datang, aku datang, aku datang. Saudara-saudara, bisakah engkau menemukan berapa kali istilah aku datang yang keluar dari mulut Yesus? Tak pernah diucapkan oleh Julius Caesar, tak pernah diucapkan oleh Augustus, tak pernah diucapkan oleh Muhammad, tak pernah diucapkan oleh Sakyamuni, tak pernah diucapkan oleh Konghucu, tak pernah diucapkan oleh Socrates. Berarti orang paling hebat di dunia tak ada satu yang pernah mengatakan aku datang kecuali Yesus. Adakah engkau dengar di dalam Al-Quran Muhammad berkata aku datang? Tak pernah. Adakah engkau di Analek engkau menemukan Konghucu mengatakan aku datang? Tak pernah. Adakah engkau pernah mendengarkan ada pendiri agama siapapun atau nabi di dalam agama apapun yang berkata aku datang? Tak pernah. Yang pernah cuma satu orang, nama Yesus Kristus. Aku datang mencari dan menyelamatkan yang sesat. Aku datang memanggil orang berdosa untuk bertobat. Aku datang menyerahkan nyawaku, mengalir darahku menjadi tebusan orang banyak. Aku datang memberikan hormat, memberikan hidup kepada orang yang menjadi dombaku, dan aku memberikan hidup yang berkelimpahan. Pada waktu aku menyelidiki kitab suci, pada waktu aku membicarakan, mengkhotbahkan semua firman Tuhan, rahasia-rahasia yang tidak kita temukan dalam buku teori, rahasia-rahasia yang kita tidak mungkin mengerti daripada buku agama-agama, baik Islam, baik Hindu, baik Konfusianisme, baik Socrates, baik agama Buddha, baik Hindu, baik Islam, semua agama kita pernah mengatakan hanya keluar dari mulut Yesus. Aku datang untuk mencari orang yang hilang. Aku datang mencari orang yang sesat. Jangan kira manusia mencari Tuhan, itu tidak ada. Tak pernah ada manusia yang bisa mencari Tuhan. Engkau bilang bukankah kita di dalam agama mencari Tuhan? Tidak. Tidak ada orang mencari Tuhan. Agama bukan manusia mencari Tuhan. Agama adalah manusia mencari berkat Tuhan, bukan mencari Tuhan. Di dalam agama kita minta sejahtera, kita minta kesehatan, kita minta jangan sakit. Banyak orang datang ke gereja minta uang, minta harta, minta kekayaan, minta kehormatan. Tuhan berkata, apakah engkau mencari saya? Jujur saja Tuhan, saya lagi tidak tahu siapa ini. Saya tidak mencari Tuhan, saya cari berkat. Kasih saya selamat karena saya sering pergi keluar kota. Kasih saya sejahtera karena saya selalu sering mengalami kebahagiaan. Kasih saya kesehatan karena COVID ada di mana. Itulah sebab engkau cari agama. Itulah sebab engkau mencari Tuhan. Engkau bukan mencari Tuhan. Engkau mencari bahagia.
engkau mencari rezeki, engkau mencari berkat, engkau mencari kekayaan. Oh Tuhan, saya mempercayai kepada Kamu. Tolong berikan kepadaku kekayaan yang terbesar. Dan banyak pendeta sudah menjadi pembohong. Pendeta-pendeta ikut membohong kepada orang-orang Kristen. Terimalah Tuhan, engkau akan menjadi kaya. Kalau engkau cipta Tuhan, engkau akan menjadi orang makmur, orang yang lancar, orang kaya, menjadi orang yang hebat di dalam kota. Kalau engkau menjadi orang Kristen yang paling cinta Tuhan, nanti di seluruh Samarinda engkau paling kaya. Saudara-saudara, terlalu banyak pendeta membohongi orang Kristen. Terlalu orang Kristen sudah dikelabui oleh pendeta-pendeta. Jadi mereka mengatakan, carilah Tuhan, engkau dapat kaya. Alkitab mengatakan, no one is seeking for me. No one is coming to find me. Tidak ada orang mencari saya. Di dalam Mazmur pasal 14, di dalam Mazmur pasal 56, di dalam Roma pasal ketiga ayat 10-12, Tuhan berkata, tidak ada satu orang mencari saya. Tidak ada satu orang yang mencari kehendaknya. Mereka datang hanya mencari berkat, hanya mencari kekayaan, mencari kesehatan, mencari keselamatan, mencari berkat, mencari kemakmuran, mencari kelancaran. Itu semua pencarian yang bersifat bohong. Mereka tidak pernah mengenal. Tidak ada seorang yang menjalankan kebenaran. Tidak ada seorang yang mengetahui kehendak Allah. Tidak ada seorang yang mencari Tuhan Allah. Saudara, itu sebab Yesus membalikkan. Tak ada orang mencari saya, tetapi saya mencari engkau. Agama bukan manusia mencari Tuhan. Agama adalah dengan motivasi yang salah mencari berkat, dengan fakta yang sesungguhnya melarikan diri daripada hukuman Tuhan. Oh, kalau bisa Tuhan jangan menghukum saya. Kalau bisa Tuhan jangan membawa dan menurunkan saya ke neraka. Saya mau menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh di dalam kehendak rencana cinta kasih Tuhan. Tolong selamatkan saya. Dan Yesus berkata, tidak ada satu yang mencari saya, tapi saya mencari engkau. Saya turun dari surga, saya turun ke atas surga, saya jelma menjadi daging dan darah, hidup seperti engkau yang hidup di dalam dosa. Saya tidak berdosa. Saya datang mencari engkau yang berdosa, dan saya datang menyelamatkan engkau keluar dari kuasa dosa. Di sini Yesus datang. Mengapa Yesus datang? Yesus datang untuk apa? 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 Paling sedikit 8 tujuan yang Tuhan berkata, I come, I come, I come. Di antara panggilan Tuhan berkata, aku datang, ada satu kalimat yang menakutkan saya. Dia berkata, aku datang bukan memberi perdamaian. Aku datang memberikan permusuhan buat saya kaget. Saya menjadi pendeta sudah 65 tahun. Saya berkhotbah sudah lebih 37 sampai 40 ribu kali di seluruh dunia, termasuk kota-kota paling penting, New York, London, Berlin. Saya berkhotbah di kota-kota Chicago, Los Angeles, San Francisco. Saya berkhotbah di Berlin. Saya berkhotbah juga di Amsterdam, berkhotbah di Rotterdam, berkhotbah di Czechoslovakia, di khotbah di Moskow. Tapi saya berkata kepada saudara, waktu Yesus berkata, aku datang bukan memberi perdamaian, aku datang memberikan permusuhan. Saya kaget sekali. Apa artinya? Berarti Yesus datang akan membelakang dunia menjadi dua. Jangan lupa, dunia hanya satu macam orang, yaitu semua sama. Kita semua orang berdosa. Tapi Yesus berkata, aku datang, aku akan membelakang dunia. Aku akan membedakan manusia menjadi dua macam manusia.
Satu macam yang menerima saya, satu macam yang menolak saya. Saudara-saudara, sekarang kita sudah lihat dunia dipenuhi oleh dua macam manusia. Semacam yang mencari kehendak Tuhan, yang sungguh mengetahui firman Tuhan, yang sungguh mau mengetahui rencana pimpinan rahasia Tuhan. Mereka datang ke gereja, datang ke berkat, mereka doa, minta Tuhan ampuni dosa. Mereka orang yang mau mencari Tuhan. Tapi dunia juga ada semacam orang yang bukan saja mau cari Tuhan, tak pernah mau cari Tuhan. Mereka menghina Tuhan, mereka melecehkan, mereka menolak Tuhan. Mereka mengatakan kalimat-kalimat menghujat. Saya tidak percaya Tuhan Yesus. Saya tidak perlu Tuhan. Saya mengejek, saya menolak Yesus. Orang yang terima sama orang yang tolak, ini dua macam. Kenapa menjadi dua macam? Dan Yesus berkata, aku datang membelahkan. Aku datang memberikan permusuhan antara orang ini dan orang ini. Saudara-saudara, yang mencintai Tuhan banyak, yang membenci Tuhan lebih banyak. Orang yang membenci Tuhan, mereka menghina Tuhan, mereka menghujat Tuhan. Inilah orang yang dibuang. Tapi orang yang mencintai Tuhan, mereka mencari Tuhan, mereka berdoa, mereka minta pimpinan Tuhan, mereka minta pengampunan Tuhan. Inilah orang yang dicintai oleh Tuhan. Saudara-saudara, malam ini saya khotbah tentang Yesus datang ke dunia. Hari dia lahir, hari dia datang, dia datang untuk membelahkan dunia menjadi dua. Semenjak Yesus berkata, I do not come to call upon this righteous man, but I come to call upon the sinners. Aku datang ke dunia bukan memanggil orang baik. Aku datang ke dunia bukan memanggil orang benar. Tetapi aku datang ke dunia untuk memanggil orang yang berdosa supaya bertobat. Inilah panggilan pertama. Panggilan untuk orang berdosa, datang kepada Kristus, datang kepada Tuhan, minta pengampunan dan minta penebusan dari Tuhan. Saudara-saudara, di dalam kalimat ini Yesus membagikan manusia menjadi dua macam. Menurut Paulus, sekalian telah berbuat dosa, mengurangi kemuliaan dan berbuat Allah. Dan menurut Yesus, orang berdosa dibagi dua macam. Semacam yang tidak rasa berdosa, semacam yang merasa berdosa. Orang yang tidak merasa berdosa, orang yang merasa diri tidak benar, mereka menjadi orang rendah hati, menjadi orang yang minta pengampunan, menjadi orang yang tidak berani melawan Tuhan. Dan mereka menanti Tuhan Yesus, berilah pengampunan, berilah keselamatan, berilah perdamaian kepada karena saya memerlukan Tuhan. Tetapi sebagian yang lain tidak menerima Yesus. Mereka akan sombong, mereka akan membanggakan diri, mereka akan menjadi orang yang kaku, orang yang berani berontak, berani melawan Tuhan. Dan mereka kata, saya tidak perlu. Saya mau tanya, dua macam orang. Orang yang membenarkan diri, sombong, melawan Tuhan, atau orang yang merendahkan diri, orang mengaku dosa, minta pengampunan Tuhan. Dua macam ini, yang mana yang dapat berkata Tuhan? Jawab. Yang mengaku dosa atau yang melawan Tuhan? Jawab. Yang mengaku. Yesus berkata, aku datang membelahkan dunia. Aku datang memisahkan manusia menjadi dua macam. Dan hal ini diwujudkan pada waktu Yesus dipaku di atas kayu salib. Sekarang jawab saya, waktu Yesus dipaku di atas kayu salib, di Golgota yang dipaku berapa orang? Di Golgota yang dipaku berapa orang? 3 orang. Yang di tengah siapa? Di kanan seorang apa? Perampok. Di kiri seorang apa? Perampok. Dua-dua sama berdosa, dua-dua sama binasa, dua-dua sama melawan Tuhan,
dua-dua sama dihakimi, dihukum, dan dipaku di atas kayu salib. Mestinya dua-dua saudara, tapi di tengah-tengah perjalanan dari jam 9 sampai jam 3, 6 jam Yesus dipaku. Perampok kanan dipaku, perampok kiri dipaku, semua dipaku di sini. Yesus tenang, tidak bersungguh-sungguh, tidak keluar satu kalimat menghina orang lain. Tapi mereka tunggu di dalam 6 jam. Yesus mengatakan 7 kalimat. Kalimat pertama, yang Bapa, ampunilah mereka karena apa yang mereka berbuat, mereka tidak mengetahui. Inilah kalimat pengampunan. Paling kalimat doa, minta Tuhan Allah memberikan kasihan kepada manusia. Ini doa syafaat yang penuh dengan cinta. Ini doa syafaat dari kemurahan hati seorang namanya Yesus Kristus. Tuhan, ampunilah mereka karena apa yang mereka berbuat, mereka tidak mengetahui. Kalimat ini keluar dari mulut Yesus, masuk ke dalam telinga perampok yang bertobat. Dia kaget sekali. Sama-sama menderita, sama-sama harus mati, sama-sama dipaku di atas kayu salib. Mengapa hati dia mengeluh? Mengapa jiwanya mengeluh baik? Mengapa tengah-tengah sudah hampir mati mau doakan orang lain supaya diampuni oleh Tuhan? Perampok itu menangis, perampok itu terharu, dan perampok itu terus melihat Yesus. Akhirnya dia dengar kalimat Tuhan mengampuni orang lain. Dia sendiri merasa saya sendiri perlu diampuni. Saya juga termasuk orang yang berbuat dosa. Saya juga termasuk orang yang berbuat dosa, tapi saya sendiri tidak mengetahui. Lalu setelah didengar kalimat Yesus, Bapa ampuni mereka karena apa yang mereka perbuat, mereka tidak mengetahui. Dia mulai sadar, dia perlu pengampunan, dia perlu keselamatan, dia perlu Yesus betul menebus dosa. Dan dia langsung berkata, oh Yesus, hari engkau mendapatkan kerajaan kembali. Dia tahu Yesus tidak mati di sini saja. Dia tahu Yesus akan bangkit. Yesus akan kembali dari dunia yang sudah mati. Dia bangkit kembali. Dia akan mendapatkan kerajaan. Waktu dia datang, dia akan menjadi Tuhan, Juru Selamat. Dia akan menjadi Raja di dalam kerajaan. When you have your kingdom return on this earth, please remember me. Yesus, jikalau engkau mendapatkan kerajaanmu dan kembali ke dunia ini, tolong jangan lupakan saya. Ingatkan saya pada hari itu. Yesus dengan kalimat doa dari orang yang sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh mengaku dosa. Yesus terima doanya atau tidak? Jawab. Yesus menjawab dengan sesungguh-sungguhnya. Aku berkata kepada, bukan hari itu, hari ini juga aku membawa engkau masuk ke dalam kerajaan Allah, dan aku mengundang engkau berjamu dengan saya di dalam pertemuan di rumah Bapa. Di dalam Firdaus, aku dan engkau akan berhidang bersama-sama. Inilah cinta, inilah Tuhan, inilah keselamatan. Puji Tuhan, Yesus Kristus sudah mati. Dia bukan mati sia-sia. Dia bukan mati menyalahkan. Dia bukan mati dikalahkan dosa. Dia mati menaklukkan setan. Dia mati membasmi akan kuasa dosa. Dia mati untuk menakluk seluruh umat manusia yang percaya kepada Dia. Dan setelah Dia hari itu meninggal dunia, waktu Dia pulang ke surga, malaikat menanti menyambut Dia pulang ke surga. Waktu mereka melihat Dia pulang ke surga, mereka lihat Yesus sedang membawa seorang perampok yang mati dan kakinya dipotong, darahnya mencerot seperti air terjun, bawa pulang ke surga untuk berjamu bersama dengan orang yang bertobat menjadi anak Tuhan.
di dalam keadaan. Saudara-saudara, dunia dibelah menjadi sebelah yang menerima Yesus, sebelah yang menolak. Sama seperti perang dibelah menjadi dua perang. Satu yang bertobat, satu yang menghina, satu yang minta pengampunan, satu yang sampai mati tidak bertobat. Saya berkata kepada saudara, waktu Yesus datang ke dunia, mati di atas kayu salib, Yesus telah membedah, membelahkan dunia menjadi dua bagian, yang diselamatkan dan yang dibinasakan. Saya mau tanya, engkau termasuk bagian yang mana? Engkau diselamatkan atau engkau menghina Tuhan, menghujat Tuhan, menolak Tuhan? Hanya dua macam manusia. Di dalam sejarah manusia ada dua macam. Meskipun semua keturunan, semua sudah berdosa, tapi ada semacam akan diselamatkan oleh Yesus Kristus. Karena dia berkata, aku datang mencari dan menyelamatkan yang sesat. Dan ada semacam tidak diselamatkan, mereka dibuang Yesus Kristus masuk ke neraka untuk selama-lamanya. Malam ini saya segera akan menutup kebaktian ini. Saya akan berhenti dari khotbah ini dan saya berkata kepada saudara, engkau adalah manusia yang hanya bisa disatu pihak. Atau engkau dipilih Tuhan, diselamatkan Tuhan, diampuni Tuhan, diberikan hidup yang baru. Atau engkau menolak Tuhan, engkau membenci Tuhan, engkau akhirnya dibuang ke neraka. Saya mau tanya, tahukah manusia dibelah oleh Tuhan? Sebagai perangkat, ada sepihak yang bertobat, ada sepihak yang melawan sepihak. Malam ini kita segera menuntut kebaktian ini. Natal 2022 di kota Samarinda yang dihadiri oleh ribuan orang di dalam kebaktian ini. Mari engkau berkata kepada Tuhan, jadikan saya orang Kristen yang bertobat, orang Kristen mengaku, yang berrendah, yang membuka jiwa, yang undang Yesus. Maukah engkau? Jawab saya, maukah engkau? Atau engkau menjadi orang menghina Yesus, melawan Yesus, dengan menakutkan diri, dengan menyombongkan diri, berkata saya tidak perlu Tuhan, saya mau mati di dosa. Maukah engkau seperti ini? Tidak dikeluarkan kata-kata dan sumberkan dari hati kita. Hari ini kita bertobat, tinggalkan dosa, menerima Tuhan sebagai juru selamat yang abadi, yang selamanya, yang kekal dan pernah berhenti sampai dunia kiamat. Mari kita tunduk kepala, kita masuk kita semua